Benda ruang atau bangun ruang dibatasi oleh bidang-bidang datar atau bidang datar dan permukaan lengkung atau seluruhnya permukaan lengkung. Apabila ditinjau dari bidang atau permukaan pembatasnya, maka bangun ruang dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, bangun ruang sisi datar, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Yang termasuk dalam kelompok bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Yang kedua, bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh sekurang-kurangnya sebuah bidang lengkung. Yang termasuk dalam kelompok bangun ruang sisi lengkung adalah silinder, kerucut, dan bola. Yang akan kita pelajari kali ini adalah menghitung volume bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar di mana masing-masing bidang datar berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Nama lain untuk kubus adalah bidang 6 beraturan atau hexaeder yang memiliki arti hex sama dengan 6 dan edra sama dengan bidang. Sedangkan nama lain untuk persegi adalah bujur sangkar. Kemudian, unsur-unsur pada bangun ruang kubus yang akan dibahas adalah sisi, rusuk, dan titik sudut kubus. Unsur pertama yaitu sisi kubus. Sisi kubus atau bidang batas, bidang sisi kubus adalah suatu bidang berbentuk persegi yang membatasi suatu kubus. Mari kita perhatikan gambar. Sisi kubus ABCD EFGH pada gambar adalah ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE. Sisi ABCD disebut bidang alas atau bidang dasar. Sisi EFGH disebut bidang atas atau bidang tutup. Sedangkan sisi ABFE, BCGF, CDHG, ADHE disebut sisi-sisi tegak. Mari kita perhatikan. Sisi-sisi pada kubus berpasang-pasangan. Dua buah sisi yang berpasangan disebut berhadapan. Sisi ABCD berhadapan dengan EFGH. Sisi BCGF berhadapan dengan ADHE. Dan sisi ABFE berhadapan dengan DCGH. Unsur kedua yaitu rusuk kubus. Rusuk kubus adalah suatu garis persekutuan atau perpotongan antara dua sisi kubus. Terdapat 12 rusuk pada kubus, yaitu rusuk alas adalah rusuk yang terdapat pada bidang alas, yakni AB, BC, CD, dan AD. Rusuk atas adalah rusuk yang terdapat pada bidang atas, yakni EF, FG, GH, dan EH. Rusuk tegak adalah rusuk yang terdapat pada sisi tegak, yaitu rusuk AE, BF, CG, dan DH. Coba kita perhatikan, rusuk-rusuk kubus memiliki pasangan. Untuk mengetahui pasangan sebuah rusuk, ditentukan bidang sisi kubus atau kubus secara keseluruhan. Contoh, pada sisi ABCD, rusuk AB berhadapan dengan rusuk DC. Pada sisi ABFE, rusuk AB berhadapan dengan rusuk EF. Rusuk AB pada kubus secara keseluruhan berhadapan dengan rusuk HG. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah sebuah titik ujung yang merupakan persekutuan atau perpotongan tiga rusuk atau tiga bidang sisi. Titik-titik sudut kubus ABCD EFGH adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Titik sudut A merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk AB, AD, dan AE, atau perpotongan bidang sisi ABCD, ABFE, dan ADHE. Kemudian yang kedua, titik sudut B.
merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk BA, BC, BF, atau perpotongan bidang sisi BCDA, BCGF, dan BFEA. Titik sudut C merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk CB, CG, dan CD atau perpotongan bidang sisi CDAB, CG, FB, dan CDHG. Titik sudut D merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk DA, DC, dan DH atau perpotongan bidang sisi DABC, DCGH, dan DAEH. Titik sudut E merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk EA, EF, dan EH atau perpotongan bidang sisi EADH, EFGH, dan EABF. Titik sudut F merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk FE, FB, dan FG atau perpotongan bidang sisi FBAE, FBCG, dan FGHE. Titik sudut G merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk GF, GC, dan GH atau perpotongan bidang sisi GFBC, GFEH, dan GCDH. Yang terakhir, titik sudut H merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk HG, HE, dan HD atau perpotongan bidang sisi HDCG, HDAE, dan HEFG. Selanjutnya, titik-titik sudut kubus berhadapan secara berpasangan. Pada titik sudut A berhadapan dengan titik sudut G. Titik sudut B berhadapan dengan titik sudut H. Titik sudut C berhadapan dengan titik sudut E. Titik sudut yang terakhir adalah titik sudut D berhadapan dengan titik sudut F. Sekarang kita akan membahas volume kubus. Misalnya, suatu kubus dengan panjang rusuk A satuan, maka volume kubus ditentukan dengan rumus V sama dengan A pangkat 3. Sebagai contoh, diketahui suatu kubus dengan luas permukaan sama dengan 96 cm². Hitunglah luas bidang diagonalnya beserta volumenya. Penyelesaian. Ingat, jika panjang rusuk suatu kubus adalah A, maka luas permukaan kubus ditentukan dengan rumus L sama dengan 6A². Karena diketahui L sama dengan 96 cm², maka diperoleh hubungan 6A² sama dengan 96. A² sama dengan 16, sehingga nilai A sama dengan 4. Jadi, panjang rusuk kubus itu adalah 4 cm. Jika panjang rusuk kubus A cm, maka luas bidang diagonal kubus adalah A² akar 2 sama dengan 16 akar 2 cm². Volume kubus sama dengan A pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm3. Untuk latihan, coba kalian kerjakan soal mengenai kubus ini. Diketahui sebuah kubus dengan luas permukaan sama dengan 216 cm². Hitunglah luas bidang diagonalnya dan hitunglah luas permukaan kubus itu. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Balok mempunyai 3 unsur. Yang pertama, sisi balok. Sisi balok atau bidang batas. Bidang sisi balok adalah bidang yang berbentuk persegi panjang yang membatasi suatu balok. Sisi balok ABCD EFGH pada gambar adalah sisi ABCD disebut bidang alas atau dasar. Kemudian sisi EFGH disebut bidang atas atau tutup. Sedangkan sisi ABFE, sisi BCGF, sisi CGHD, sisi ADHE disebut sisi tegak. Sisi balok yang berhadapan adalah sejajar dan kongruen. Sisi ABCD berhadapan dengan sisi EFGH.
sisi BCFG berhadapan dengan sisi ADHE. Dan sisi ABFE berhadapan dengan sisi CGHD. Unsur yang kedua adalah rusuk balok. Rusuk balok adalah rusuk yang membatasi sisi balok. Terdapat 12 buah rusuk pada balok. Rusuk dibedakan menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri atas 4 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Kelompok 1 adalah rusuk AB, CD, EF, dan GH. Kelompok 2 adalah rusuk BC, AD, FG, dan EH. Dan kelompok 3 adalah rusuk AE, BF, CG, dan DH. Dimensi atau ukuran balok ditentukan oleh 3 rusuk dan disebut sebagai panjang, lebar, dan tinggi balok. Unsur yang ketiga adalah titik sudut balok. Titik sudut balok atau titik pojok adalah titik ujung yang merupakan persekutuan atau perpotongan 3 rusuk atau 3 bidang sisi. Titik-titik sudut balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pertama, titik sudut A merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk AB, AD, dan rusuk AE atau perpotongan bidang sisi ABCD, ABFE, dan ADHE. Kedua, titik sudut B merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk BA, BC, dan BF atau perpotongan bidang sisi ABCD, BCFG, dan ABFE. Ketiga, titik sudut C merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk CB, CG, dan CD atau perpotongan bidang sisi ABCD, BCGF, dan CGHD. Keempat, titik sudut D merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk DA, DC, dan DH atau perpotongan bidang sisi DABC, DCGH, dan DAEH. Kelima, titik sudut E merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk EA, EF, dan EH atau perpotongan bidang sisi EADH, EFGH, dan EABF. Keenam, titik sudut F merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk FE, FB, dan FG atau perpotongan bidang sisi FBAE, FBCG, dan FGHE. Ketujuh, titik sudut G merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk GF, GC, dan GH atau perpotongan bidang sisi GFBC, GFEH, dan GCDH. Dan yang terakhir, titik sudut H merupakan perpotongan antara rusuk-rusuk HE, HG, dan HD atau perpotongan bidang sisi HDCG, HDAE, dan HEFG. Kemudian, titik-titik sudut balok berhadapan secara berpasang-pasangan. Titik sudut B berhadapan dengan titik sudut H. Titik sudut C berhadapan dengan titik sudut E. Titik sudut D berhadapan dengan titik sudut F. Titik sudut A berhadapan dengan titik sudut G. Selanjutnya, kita akan membahas volume balok. Rumus volume balok didapat dengan cara misalnya, suatu balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan P, lebar AD sama dengan L, dan tinggi AE sama dengan T, maka volume balok ditentukan dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Selanjutnya, sebagai contoh, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 5:3:2. Luas permukaan balok sama dengan 558 cm persegi. Hitunglah panjang, lebar, dan tinggi balok beserta volume balok tersebut. Penyelesaian. Misalkan, panjang balok adalah P, sama dengan 5A. Karena perbandingan panjang, lebar, dan tinggi adalah 5:3:2, maka didapat lebar sama dengan 3A dan tinggi sama dengan 2A. Maka luas permukaan balok adalah L sama dengan 2
kali P kali L plus P kali T plus L kali T. L sama dengan 2 kali 5A kali 3A plus 5A kali 2A plus 3A kali 2A. Sehingga nilai L sama dengan 62A kuadrat. Karena luas permukaan balok itu diketahui sama dengan 558 cm persegi, maka diperoleh hubungan 62A kuadrat sama dengan 558. A kuadrat sama dengan 9. A sama dengan 3. Sehingga panjang balok P sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 cm. Lebar balok L sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Dan tinggi balok T sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Volume balok V sama dengan P kali L kali T. Maka 15 kali 9 kali 6 sama dengan 810 cm kubik. Untuk latihan, coba kalian kerjakan soal ini. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok sama dengan 4:3:2. Luas permukaan balok sama dengan 208 cm persegi. Hitunglah panjang, lebar, dan tinggi balok itu, serta hitung pula volumenya. Bangun ruang sisi datar yang ketiga adalah prisma. Perhatikan gambar berikut. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar atau bidang alas dan bidang atas, dan oleh bidang-bidang lain atau bidang-bidang sisi yang saling berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Sebuah prisma memiliki 3 unsur ruang, yaitu bidang alas, bidang atas, bidang sisi prisma. Unsur ruang prisma yang pertama adalah bidang alas, yaitu bidang APQD. Unsur ruang prisma yang kedua adalah bidang atas, yaitu bidang ESRH. Bidang atas APQD sejajar dengan bidang alas ESRH. Unsur ruang prisma yang ketiga adalah bidang sisi, yaitu bidang APSE, PQRS, QDHR, dan ADHE. Keempat bidang sisi ini membentuk selubung atau selimut permukaan prisma. Selanjutnya, kita akan membahas rusuk prisma. Mari kita perhatikan prisma berikut. Rusuk-rusuk alas adalah rusuk-rusuk yang terletak pada bidang alas, yaitu AP, PQ, QD, dan AD. Kemudian rusuk-rusuk atas adalah rusuk-rusuk yang terletak pada bidang atas, yaitu ES, SR, RH, dan EH. Dan rusuk-rusuk sisi adalah rusuk-rusuk yang menghubungkan sebuah titik sudut pada bidang alas dengan sebuah titik sudut pada bidang atas, yaitu AE, PS, QR, dan DH. Setelah membahas rusuk prisma, sekarang kita akan membahas titik sudut prisma. Mari kita perhatikan gambar berikut. Titik A, P, Q, D, E, S, R, dan titik H dinamakan titik-titik sudut prisma. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis prisma. Jenis-jenis prisma dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu berdasarkan bentuk bidang alasnya dan kedudukan rusuk sisi terhadap bidang alas. Yang pertama, bentuk bidang alasnya. Prisma segi N adalah suatu prisma yang bidang alasnya berbentuk segi N. Sebagai contoh, prisma segi N yang pertama adalah prisma segitiga jika bidang alasnya berbentuk segitiga. Kemudian prisma segi 4 jika bidang alasnya berbentuk segi 4. Dan prisma segi 5 jika bidang alasnya berbentuk segi 5. Yang kedua, jenis prisma berdasarkan kedudukan rusuk sisi terhadap bidang alas. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk sisinya tegak lurus terhadap bidang alas. Prisma miring atau condong sembarang adalah prisma yang rusuk sisinya tidak tegak lurus atau miring atau condong terhadap bidang alas. Selanjutnya yang ketiga, prisma segi N beraturan adalah prisma yang memiliki sifat khusus, yaitu pertama, bidang alasnya berbentuk segi N beraturan. Kedua, prisma yang rusuk sisinya tegak lurus terhadap bidang alas. Ketiga,
prisma yang rusuk sisinya miring atau condong terhadap bidang alas. Sekarang kita akan membahas volume prisma. Volume suatu prisma dapat ditentukan melalui kaidah Cavalieri. Kaidah Cavalieri berbunyi, jika dua buah bangun ruang memiliki tinggi dan luas penampang melintang yang sama, maka volume kedua bangun ruang itu juga sama. Kemudian rumus volume prisma didapat, misalkan suatu prisma dengan luas bidang alas L dan tinggi T, maka volume prisma ditentukan dengan rumus V sama dengan L kali T. Catatan, untuk prisma tegak atau prisma beraturan, maka besaran tinggi T adalah panjang rusuk sisi tegak dari prisma itu. Langsung saja pada contoh soal. Diketahui prisma tegak ABC DEF dengan panjang rusuk bidang alas AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AC sama dengan 5 cm. Jika panjang rusuk sisi AD sama dengan 4 cm, maka hitunglah volume prisma tersebut. Penyelesaian. Perhatikan gambar. Bidang alas segitiga ABC dengan AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AC sama dengan 5 cm, berlaku hubungan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Sehingga segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di titik B. Luas bidang alas sama dengan luas segitiga ABC sama dengan L sama dengan setengah kali AB kali BC. L sama dengan setengah kali 3 kali 4. Sehingga didapat nilai L sama dengan 6 cm persegi. Karena prisma itu merupakan prisma tegak, maka tinggi prisma T sama dengan panjang rusuk sisi AD, atau T sama dengan 4 cm. Volume prisma V sama dengan luas bidang alas kali tinggi. V sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24 cm kubik. Jadi, volume prisma ABC DEF sama dengan 24 cm kubik. Untuk latihan, coba kalian kerjakan soal mengenai prisma ini. Bidang alas dari suatu prisma berbentuk segi 6 beraturan dengan jari-jari lingkaran luar 8 cm. Panjang rusuk sisi prisma sama dengan 27/32 kali panjang rusuk alasnya. Hitunglah panjang rusuk alasnya beserta panjang rusuk sisinya. Bangun ruang sisi datar yang keempat adalah limas. Perhatikan gambar berikut. Limas adalah suatu benda ruang yang dibatasi oleh bidang alas yang berbentuk segi N dan oleh bidang sisi yang berbentuk segitiga. Garis alas segitiga itu berimpit dengan sisi segi N dan titik puncak segitiga itu bertemu di satu titik atau berimpit. Selanjutnya, unsur-unsur ruang pada sebuah limas T, A, B, C adalah bidang alas, rusuk limas, titik sudut limas, jenis-jenis dan volume limas. Bidang alas dan bidang sisi limas. Perhatikan gambar limas T, A, B, C berikut. Dari gambar didapat, yang termasuk ke dalam bidang-bidang sisi adalah bidang segitiga TAB, TBC, dan TAC. Bidang segitiga ABC dinamakan bidang alas, sehingga dinamakan sebagai limas segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas rusuk limas. Perhatikan kembali gambar limas TABC berikut. Dapat dilihat, yang termasuk ke dalam rusuk-rusuk alas adalah rusuk AB, rusuk BC, dan rusuk AC. Yang termasuk ke dalam rusuk-rusuk sisi adalah rusuk TA, rusuk TB, dan rusuk TC. Sekarang kita akan membahas titik sudut limas. Perhatikan kembali gambar limas TABC berikut. Yang termasuk titik sudut limas adalah titik-titik T, A, B, dan C. Dan yang termasuk titik sudut pada bidang alas adalah titik-titik A, B, dan C. Titik T disebut titik puncak limas. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis limas. Yang pertama adalah limas segi N. Adalah limas yang bidang alasnya berbentuk segi N. Contoh, limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga. Limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Berdasarkan keteraturan bidang alas dan kedudukan titik puncak terhadap bidang alas, ada dua macam jenis limas, yaitu
Limas sembarang adalah limas yang alasnya berbentuk segi N sembarang dan titik puncaknya sembarang. Limas beraturan adalah limas yang alasnya berbentuk segi N beraturan dan proyeksi titik puncak berimpit dengan titik pusat bidang alas. Kemudian bidang 4 atau tetrahedron dibatasi oleh 4 buah bidang datar berbentuk segitiga. Jenis-jenis limas bidang 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang 4 tegak adalah suatu bidang 4 dengan salah satu rusuknya tegak lurus pada bidang alas atau proyeksi titik puncak tepat pada salah satu titik sudut bidang alas. Rusuk TA tegak lurus bidang alas ABC. Yang kedua, bidang 4 siku-siku adalah suatu bidang 4 dengan 3 buah rusuk bertemu pada suatu titik yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar. TA tegak lurus terhadap AC, TA tegak lurus terhadap AB, dan AC tegak lurus terhadap AB. Yang ketiga adalah bidang 4 ortogonal, adalah suatu bidang 4 dengan sepasang rusuk saling berhadapan dan bersilangan saling tegak lurus. Perhatikan gambar. TA bersilangan tegak lurus dengan BC, TB bersilangan tegak lurus dengan AC, dan TC bersilangan tegak lurus dengan AB. Yang keempat adalah bidang 4 beraturan, adalah suatu bidang 4 yang semua rusuknya sama panjang, atau 4 buah segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Perhatikan gambar. Panjang rusuk TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan AC. Dan yang terakhir, bidang 4 sama sisi, adalah suatu bidang 4 dengan keempat bidang segitiganya kongruen atau sama. Perhatikan gambar. Segitiga TAB sama dengan segitiga TAC, sama dengan segitiga TBC, sama dengan segitiga ABC dengan notasi sama dan sebangun. Setelah mengetahui jenis-jenis limas, sekarang kita akan membahas volume limas. Untuk menghitung volume limas dapat dihitung dengan menggunakan kubus ABCDEFGH. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Perhatikan gambar. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk A dengan titik O sebagai pusat kubus. Volume kubus itu adalah V kubus sama dengan A pangkat 3. Kubus ABCDEFGH disusun dari 6 buah limas yang masing-masing volumenya sama, yaitu limas TABCD, TEFGH, TABFE, TCDHG, TBCGF, dan TADHE. Oleh karena itu, volume limas TABCD adalah V sama dengan 1/6 V kubus. V sama dengan 1/6 A pangkat 3. V sama dengan 1/3 A kuadrat kali 1/2 A. V sama dengan 1/3 luas ABCD kali OP. V sama dengan 1/3 luas bidang alas kali tinggi. Sehingga volume limas didapat dari misalkan limas dengan luas bidang alas L dan tinggi T atau jarak titik puncak ke bidang alas, maka volume limas ditentukan dengan rumus V sama dengan 1/3 L kali T. Sekarang kita akan mencoba berlatih soal mengenai limas. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan rusuk AB sama dengan 9 cm dan panjang rusuk sisi TA sama dengan 8 cm. Hitunglah tinggi limas dan volume limas. Penyelesaian. Perhatikan gambar berikut. Untuk menentukan tinggi limas, TO sama dengan T. Dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku AOT, yaitu TO kuadrat sama dengan TA kuadrat min AO kuadrat. Karena AO sama dengan setengah AC sama dengan setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2, maka didapat TO kuadrat sama dengan 9 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat. TO kuadrat sama dengan 81 min 32 sama dengan 49. Sehingga didapat nilai TO sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Jadi, tinggi limas TO sama dengan 7 cm.
Selanjutnya, bidang alas ABCD berbentuk persegi dengan luasnya adalah L sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Volume limas TABC adalah V sama dengan sepertiga L kali T. V sama dengan sepertiga kali 64 kali 7. V sama dengan 668 per 3 cm kubik. Sama dengan 149 sepertiga cm kubik. Jadi, volume limas TABCD sama dengan 149 sepertiga cm kubik. Untuk latihan, coba kalian kerjakan soal mengenai limas ini. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk TA sama dengan AB sama dengan 4 cm. Perlihatkan bahwa segitiga TAC adalah segitiga siku-siku dan sama kaki, serta hitunglah luas permukaan dan volume limas TABC itu.